결국은 메시아다. Dan apa yang membuat gereja yang satu ini dicap sesat? 하나님이 안 보인다고? 안 보여? 나 쳐다봐. 뭘 찍나? 이거 Hey guys, it's Nessie and welcome back to an Error. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa pencet subscribe ya di bawah. Dan jadi bagian dari Errorist. Belakangan ini banyak banget yang nge-request ke kita untuk membahas tentang JMS Church. Jadi kalau misalkan kalian gak tahu, Netflix merilis sebuah serial berjudulkan In the Name of God, A Holy Betrayal. Ini satu series yang sangat-sangat kontroversial, sampai bahkan sebelum dia tayang, itu Netflix sudah digugat oleh anggota-anggota dari gereja yang satu ini. Nah, buat neroris-neroris yang sempat nonton juga serial aku Lost in Korea, mungkin kalian ingat bahwa aku sempat di-approach oleh anggota gereja sesat. So this is your church? 한 20 minutes. You okay? Or What? go to my room. 그러면 딱 나한테 10분. 10 minutes. I show you YouTube. 그래서 알려주기만 하고 5분? 5 minutes? Okay? Anjir, takut banget. Aku nggak boleh pergi dong. Dia cabut ke situ, bilang kayak tunggu di sini, gue mau tunjukin lo sesuatu. Kayak tadi disuruh masuk ke rumahnya kayak, hah? Gila kali ya. Apakah itu gereja yang sama? Lah sebenarnya JMS Church ini gereja apa? Kenapa namanya bisa viral banget? Sesesat apa? Dan kenapa serial Netflix ini bisa menyita segitu banyaknya perhatian? Malam ini di Neror kita akan bahas bersama-sama tentang JMS Church. Apa yang diajarkannya, siapa pendirinya, dan apa yang membuat gereja yang satu ini dicap sesat. Langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. JMS Church atau Gereja JMS atau Providence ini memiliki nama resmi Christian Gospel Mission. Banyak juga ya namanya, tapi mereka lebih dikenal dengan nama JMS yang merupakan singkatan dari Jesus Morning Star. Aku baru sadar. Oke, menarik. Jadi mereka ini udah ada dari tahun 1980 dan semakin hari anggotanya itu semakin bertambah. Gerejanya itu juga ada yang di dalam Korea dan juga di luar Korea. Kelompok itu tersebar guys, ada di Amerika, Australia, Kanada, Hong Kong, China, Taiwan, Jepang, dan lain-lain. Menurut sumber ABC News, di Korea sendiri itu ada sekitar 300 gereja yang memiliki hubungan sama JMS. Dan untuk gereja satu itu aja, pengikutnya itu ada lebih dari 100.000 orang. Dan yang tersebar di negara-negara lain itu anggotanya lebih dari 10.000 orang. Nah, emang sebelum mereka settle nih sama nama JMS Church, mereka tuh sempet ganti nama beberapa kali. Pernah jadi Gereja Echon, Asosiasi Kristen Internasional, sampai di tahun 1999 nih mereka settle sama nama Christian Gospel Mission atau Providence. Tapi kenapa udah ganti nama, tetap aja mereka dibilang JMS Church. Jadi JMS Church itu emang nama bekennya gitu. Tapi kalau kalian sadar nih, JMS Jesus Morning Star ini katanya itu emang sengaja JMS karena sang pendiri itu inisialnya juga JMS. Dia adalah Jong Myung Sok. Siapakah Jong Myung Sok? Jong Myung Sok adalah seorang laki-laki yang lahir di Korea tanggal 16 Maret tahun 1945. Dia anak ketiga dari 7 bersaudara dan waktu dia tumbuh tuh guys, keluarganya tuh kurang mampu. Karena emang nggak punya uang, akhirnya dia cuma sekolah sampai SD dan melanjutkan bekerja di kebun untuk mencari uang. Nah pas SD itu guys, sebelum dia akhirnya bekerja cari uang di kebun, dia tuh sempat belajar tentang agama Kristen. Disitulah dia mulai tertarik sama agama dan akhirnya dia aktif nih melakukan pelayanan minggu di gereja desanya. Nah kayaknya kesukaan dia sama agama itu lumayan dalam dan passionate gitu loh. Gak tau gimana, tapi pada saat remaja dia mengklaim bahwa dia sendiri itu bisa berbicara sama rohnya Yesus Kristus. Di usia 20-an tahun 1966 sampai 1969 dia 2 kali dikirim untuk bertugas di perang Vietnam dan mendapatkan gelar kehormatan. Nah konon selama masa perang itu dia tuh mulai pelan-pelan membagikan ilmu agama yang dia tahu ke sesama prajurit. Nah pulang dari perang dia sempat ikut juga perkumpulan Unification Church, sebuah gereja dengan aliran sesat.
Dan setelah itu di tahun 1980 dia memutuskan untuk membuat gerejanya sendiri, The Providence, atau yang kita kenal sekarang dengan nama JMS. Nah sekarang dia punya gereja sendiri. Gimana caranya dia merekrut orang? Dia tuh menawarkan tutor dan les gratis ke anak-anak sekolah dan mahasiswa yang ada di Korea Selatan. Dan semakin lama nama JMS ini mulai populer di kalangan mahasiswa dan anak-anak muda lulusan universitas-universitas yang bagus-bagus, yang bergengsi di Korea Selatan. Nah, Jong Myung Sok ini dianggap membawa ajaran Tuhan yang sangat baik. Jadi di khotbah-khotbahnya, dia tuh mampu memberikan analogi-analogi masuk akal tentang isinya Alkitab. Bahkan Jong Myung Sok itu juga bilang bahwa dia bisa meramal. Dan bener aja beberapa ramalannya itu ternyata jadi kenyataan. Emang ramalannya dia apa? Jadi salah satu ramalannya dia yang sempat terkenal itu adalah ketika dia meramal hasil pemilu waktu Korea menjalankan pemilihan presiden. Itu hasilnya bisa ditebak sama dia dengan sangat tepat. Dia juga dikatakan bisa menyembuhkan orang sakit dan orangnya tuh kayak karismatik banget. Lumayan pattern yang umum ya ketika kita ngomongin tentang ajaran-ajaran sesat, itu biasanya leadernya tuh memiliki kemampuan untuk menarik perhatian orang. Nah, banyak anak-anak muda yang percaya dan datang nih ke gereja JMS untuk memperdalam agama dan mendapatkan ketenangan hidup. Nah, apalagi pada saat itu Korea tuh lagi mengalami krisis ekonomi. Jadi orang-orang yang depresi, putus asa, itu pada gabung sama JMS Church. Nah, so far kedengarannya kayak ya masih oke-oke aja kan? Apa sih yang membuat sekte ini sesat? Gereja JMS, kalau kalian lihat dari luar, itu kelihatan kayak ruko biasa. Kayak kantor orang aja gitu. Mereka juga nggak nyantumin apa-apa di depan gedungnya. Jadi nggak ada orang yang curiga atau berpikir aneh-aneh. Tapi kayak tadi aku sempet ceritain tipis-tipis guys. Jadi dia semakin lama, tuh semakin terang-terangan menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang Messiah. Messiah? Apa itu Messiah? Seorang juru selamat yang dikirim oleh Tuhan atau semacam wakil Tuhan. Setelah dia melakukan khotbahnya yang sangat hebat, biasanya Pak Jong Myung Sok itu akan mengundang salah satu jemaat yang masih muda untuk datang ke pertemuan doa pribadi. Dalam pertemuan doa pribadi itu, dia yang mengklaim bahwa dirinya adalah utusan Tuhan itu akan meminta si wanita untuk melakukan pembersihan spiritual dengan tindak-tindak asusila. Dia mengatakan bahwa dengan melakukan hal itu, si perempuan, si wanita itu menerima kasih Tuhan. Dia juga mengatakan bahwa dengan melakukan pembersihan itu ya berarti dia terlahir kembali gitu, kayak orang tidak berdosa, dosanya semua dihapus. Nggak bener, sesat. Selama kurang lebih 20 tahun nih JMS berjalan, beberapa wanita akhirnya di tahun 1999 itu melaporkan tindak pelecehan yang dilakukan sama Jong Myung Sok. Dan ketika laporan ini came forward, diduga bahwa Jong Myung Sok itu udah melakukan ini pada ribuan jemaat wanitanya. Para korban itu rata-rata umurnya 20 tahunan dan banyak yang berasal dari Korea, Hong Kong, China, sama Taiwan. Nah, ketika laporan ini cukup ramai, Jong Myung Sok apa yang dilakukan guys? Apakah dia akan datang dan bertanggung jawab? Tentu tidak. Dia melarikan diri ke Hong Kong dengan alasan dia punya pekerjaan di luar negeri. Selama 2 tahun dia buron, akhirnya di tahun 2001 dia terlacak guys, tinggal di Jepang. Tapi terlacak itu dia juga cepet banget untuk pindah lagi. Dan sekali lagi, dia berhasil kabur. Sampai di tahun 2003, akhirnya Interpol itu memasukkan namanya Jong Myung Sok ke dalam daftar Red Notice. 3 tahun kemudian di tahun 2006, akhirnya Jong Myung Sok itu diketahui lagi ada di Hong Kong, tapi emang dia itu tetap lagi pindah-pindah negara gitu, berarti uangnya banyak banget ya. Dan akhirnya di tahun 2007 itu dia ditangkap di China. Saat ditangkap itu, kenapa dia akhirnya ditangkap di China? Ternyata pas dia ditangkap itu guys, dia tuh lagi jadi buronan kepolisian China juga, karena pas dia tinggal di sana, dia tuh beberapa kali melakukan pelecehan juga. Tapi Korea Selatan itu meminta Jong Myung Sok untuk dibalikin ke Korea Selatan untuk diadili di Korea. Didakwalah dia 10 tahun penjara karena dia terbukti melakukan pelecehan terhadap 4 jemaah wanitanya. 4. Selama di penjara, apakah dia akhirnya menjadi orang yang benar, kembali ke dasar pengetahuan agamanya? Tentu tidak. Dia malah menyuruh jemaat wanitanya untuk mengirimkan surat cinta dengan foto-foto vulgar untuknya.
Bahkan beberapa kali dia meminta jemaat wanita yang dia pilih untuk datang mengunjunginya di penjara. Dan selama 10 tahun nih dia di penjara, ada satu wanita yang dikatakan sebagai kayak pendukung terbesarnya, biggest fan, #1 grupinya Jong Myung Sok, sampai dibilang sebagai tangan kanannya Jong Myung Sok. Cewek ini namanya Jong Jo Eun, atau yang juga dikenal dengan nama Jeonni. Oh, ini nama stage name. Menurut beberapa mantan anggota JMS guys, fokus kerjaannya Jeonni itu adalah memilih wanita-wanita cantik dengan tubuh bagus. Jadi dia yang menyeleksi cewek-cewek yang akan diberikan pada Jong Myung Sok. Wow, Jeonni ini juga dibilang sebagai orang yang membantu Myung Sok selama dia buron. Jadi dia nih yang nganterin Jong Myung Sok ke negara beda-beda buat sembunyi. Gila, dia setia banget sama Myung Sok. Dan sampai tahun 2008 saat Myung Sok di penjara, Jeonni lah yang menggantikan posisi kepemimpinannya Myung Sok. Dia yang ngasihin ceramah dan khotbah tentang kebesarannya Jong Myung Sok ke gereja-gereja JMS di seluruh Korea. #dedicated. Dan setelah bebas di tahun 2018, Jong Myung Sok ini masih di dalam pengawasan kepolisian, of course. Dan apa yang dia lakukan ketika dia masih di dalam pengawasan kepolisian? Tentu melakukan pelecehan lagi. Sampai tanggal 4 Oktober tahun 2022 kemarin, Myung Sok akhirnya ditangkap lagi dengan kasus yang sama alias pelecehan terhadap jemaat wanitanya. Kali ini yang mengungkap semuanya itu adalah seorang wanita bernama Maple Yip yang akhirnya menjadi narasumber untuk serial Netflix In the Name of God, A Holy Betrayal. Basically kalian boleh banget nonton full seriesnya karena jauh lebih detail of course. Tapi di series itu kalian bakal denger kesaksiannya si Maple Yip ini, bahwa dia tuh dulu waktu pertama kali si Jong Myung Sok di penjara, dia salah satu orang yang merasa bahwa Jong Myung Sok tidak bersalah. Bahkan dia termasuk cewek-cewek yang ngirimin surat-surat cinta dan foto-foto tadi. Sampai akhirnya pas Jong Myung Sok itu bebas di tahun 2018, Maple nih mulai ngerasa ada yang gak beres. Lama juga kan buat sampai akhirnya dia sadar bahwa kayaknya nih ada yang off sama gereja saya ini. Jadi at some point Jong Myung Sok itu meminta Maple untuk datang ke kamarnya, dan di situ dia dilecehkan. Maple yang bingung mencoba untuk ngomong nih sama orang-orang di JMS, tapi orang-orang JMS tuh malah bilang, ih kamu tuh beruntung banget, berarti kamu dipilih sama Tuhan untuk melakukan itu sama Jong Myung Sok. Tapi karena mungkin dia emang gak tenang dan dia merasa ini gak bener banget, akhirnya dia cabut guys, keluar dari JMS Church. Nah bahkan sebelum cabut itu Jong Myung Sok itu mencoba untuk menahan dia dan menyerangnya beberapa kali, tapi pinternya Maple itu sama dia direkam, dan rekamannya itu akhirnya dibawa ke polisi. Maret 2022 lalu akhirnya Maple kembali ke Korea Selatan, dan dia di situ memutuskan bahwa dia akan mengekspos ini semua. Sampai akhirnya di Oktober 2022 Jong Myung Sok ditangkap kembali karena bukti rekaman suaranya Maple tadi. 그리고 중요한 것은 삼위일체가 이 땅에 보내신 재림주 정명석에게 모든 걸 바치면 성부, 성자, 성령께 하는 것과 똑같다고 정명석을 메시아로 섬기게 합니다. 그 중에서 스타를 뽑습니다. 스타는 천주교의 수녀처럼 하나님만을 위해 살고 결혼 안 하는 사람을 말합니다. JMS가 말하는 마지막 성약 시대인 지금 하나님 사랑의 뜻을 이루는 신부 시대에서 스타는 그래서 하나님과 결혼한 셈입니다. 하나님의 육신인 메시아 정명석과 결혼한 격입니다. 그들은 하나님의 신부인 스타를 외모로 뽑지 않는다. 하나님을 사랑하는 마음으로 뽑는다. 그래서 일부러 다양한 사람을 뽑습니다. 하지만 결국은 키 크고 예쁜 젊은 여자들을 뽑는 게 대부분입니다. 목회자들은 스타들에게 다른 이성을 쳐다보지 말고 더 열심히 사랑하라고, 더 기도하고 더 말씀을 연구하고 정명석과 편지로 소통하라고 합니다. Nah, selain Maple ada beberapa mantan anggota JMS lainnya yang akhirnya mengekspos pengalaman mereka berada di gereja JMS. Salah satunya Elizabeth Liz, dia bergabung sama JMS tahun 2011. Dia ini orang Australia, dan katanya dia tuh emang dulu tuh fokusnya tuh modeling, emang cantik berarti kan. Badannya tinggi, tubuhnya proporsional, dan katanya selama 18 bulan dia ada di JMS, dia tuh dibilangin semua anggota wanita itu harus
harus mengurangi jam tidur mereka. Mereka juga disuruh bangun jam 3 pagi untuk berdoa, karena katanya itulah jam yang paling optimal untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi habis itu dia sadar bahwa tujuan aslinya cewek-cewek itu diminta untuk mengurangi jam tidur mereka itu biar pikirannya itu bisa dikontrol. Elizabeth juga mengiyakan bahwa ketika Jong Myung Sok itu ada di penjara, mereka semua disuruh ngirim surat-surat cinta dan foto-foto sure ke Jong Myung Sok di penjara. Dan bahkan kalau ada salah satu member baru yang menarik perhatiannya, member itu dari manapun di dunia disuruh menjenguk Jong Myung Sok di Korea Selatan. Ada anggota lainnya, Peter Daly. Peter Daly ini adalah warga Canberra, jadi dia orang Australia juga ya. Tapi dia tuh guru bahasa Inggris di Korea. Dia join di JMS tahun 2003 selama 13 tahun. Wow. Dan dia bilang emang kayak anggota-anggotanya tuh bener-bener didoktrin guys. Dan juga kayak Peter Daly ini direkrut karena dia akhirnya bisa membuatkan website pakai bahasa Inggris. Dan suatu hari dia tuh diminta untuk memposting video-video vulgar anggota-anggota JMS ke website itu. Padahal video-video itu tuh direkam untuk dikirim ke Myung Sok yang saat itu lagi buron di luar negeri. Di dalam videonya dijelaskan sama dia bahwa ada sekitar 4-5 cewek menari tanpa busana sambil berkata, jijik banget, Sanseng nih. Jangan kayak gitu. Kamu udah lihat? Udah. Sumpah, kok ada videonya lihat? Kelihatan? Di backup. Gak disensor? Enggak. Kok bisa? Ada mukanya di blur ya? Makanya di backup. Sumpah, aku mau lihat Sanseng nih, sarangnya. Pasti gitu. Messiah on red notice. Guys, kalian nggak bisa nonton itu pas lagi puasa guys, dan nonton errornya paling bener. Ada video juga yang nunjukin kayak salah satu anggotanya tuh kayak jilat fotonya Jong Myung Sok kayak dan menaruh foto itu di bagian privatnya. Oh, ternyata Peter nggak bikin website ini buat JMS. Dia nakal juga ya, berarti Peter tuh ngupload video-videonya JMS ke satu situsnya dia sendiri, yang akhirnya bikin dia dituntut juga sama pihaknya JMS karena menyebarkan video-video tersebut. Sampai akhirnya websitenya ditutup, dia juga diminta sama pihak JMS untuk menandatangani sejumlah dokumen permohonan maaf biar tuntutannya tuh dibatalkan. Tapi video-video yang dimasukin ke website Peter itu udah terlanjur tersebar guys. Makanya akhirnya masuk juga ke dokumenter In the Name of God. Dan salah satu member yang paling terkenal kayaknya adalah Kyunghyunnya DKZ. Jadi nggak cuma orang-orang biasa nih yang direkrut sama JMS, tapi juga kalau bisa orang-orang super extraordinary. Kayak salah satunya adalah seorang idol K-pop dari grup DKZ yang bernama Kyunghyun. Nah, Kyunghyun ini mengaku bahwa dia emang ada di JMS, udah bagian dari JMS sejak lahir karena emang keluarganya, orang tuanya itu juga bagian dari JMS. Pas dia masih kecil, dia sering lihat ibunya datang ke rumah tantenya, dan di sana kayak anggota-anggota keluarganya yang udah lumayan tua itu juga dengerin ceramah-ceramahnya JMS. Kyunghyun tuh bilang bahwa dia ya emang kayak dicuci aja otaknya, dan dia percaya bahwa Jong Myung Sok itu emang benar-benar Messiah. Ada cerita juga dari dia bahwa waktu dia masih kecil, Kyunghyun masih kecil itu dia sempat sakit gara-gara ada masalah sama cairan di otaknya. Selama sakit itu dia tuh sama sekali nggak bisa makan, nggak bisa beraktivitas dengan normal, dan dia setiap makan tuh selalu muntah. Suatu hari diputuskan bahwa dia ini akan dioperasi, tapi hanya beberapa hari nih sebelum Kyunghyun dioperasi, datang beberapa jemaat JMS yang bilang bahwa mereka akan mendoakan Kyunghyun. Didoakanlah Kyunghyun yang sakit ini oleh anggota JMS, dan beberapa hari kemudian dia kan mau operasi kan. Pas diperiksa sama dokter, dokter bilang bahwa enggak kok, otaknya Kyunghyun ini normal, gak ada apa-apa, apa yang mau dioperasi. Nah, dari situlah keluarganya itu semakin yakin bahwa ajarannya JMS itu memang adalah ajaran Tuhan. Tapi meskipun keluarganya itu mengikuti ajarannya JMS, Kyunghyun sendiri bilang bahwa dia tuh bukan practicing, dan dia juga udah meninggalkan gereja JMS dan tidak pernah sama sekali menyebarkan kepercayaannya JMS. Selain Kyunghyun, ada artis lain nih guys yang pernah jadi bagian dari JMS, seorang aktor Korea yang bernama Kang Ji-soo. Kang Ji-soo ini dulu bagian dari JMS ketika dia menjadi mahasiswa di tahun 1999 sampai 2000-an. Dia didatangin sama anggota JMS, terus orang itu tuh ngajak Ji-soo buat mempelajari Injil bersama. Nah, karena dikira emang kayak gereja biasa aja, akhirnya dia bergabung. Dia ikut pelayanan, ikut beribadah setiap minggu sampai suatu hari si Jong Myung Sok
itu berkhotbah bilang bahwa dirinya adalah seorang Mesiah. Dari situ dia merasa oh ini nggak bener, akhirnya dia cabut dari JMS. Dan saksi yang terakhir tuh ada Profesor Kim. Profesor Kim ini bukanlah seorang mantan anggota, tapi dia adalah orang yang mencoba untuk mengekspos JMS. Bahkan dia punya satu website nih yang isinya tuh aduan dari orang-orang mantan-mantan anggota JMS yang sempat dilecehkan. Dan dia mengumpulkan semua data-data kebusukannya Jong Myung Sok selama ini. Dan akhirnya dia waktu itu diwawancarain sama TV-TV waktu JMS ini ramai. Dan di situ dia bilang bahwa anggotanya JMS tuh masih banyak banget dan bakal terus mencoba untuk melindungi gereja ini karena gerejanya sekuat itu, ajarannya sekuat itu, doktrinnya sebagus itu, dan akan selalu ada orang yang mencoba melindungi Jong Myung Sok. Wah, itulah rangkuman dari kasus JMS ini guys. Dan ya, ternyata sekte-sekte di Korea Selatan tuh cukup banyak dan cukup menarik menurut aku karena emang approach-nya tuh semanusiawi itu ya. Di awal tuh mereka sangat-sangat charming, menjanjikan hal-hal yang masuk akal dan sebagainya. Sampai orang-orang tuh percayanya dikit-dikit. Jadi kalau misalkan kalian sekarang bilang kayak, kok bisa sih mereka sebodoh itu? Biasanya orang-orang yang didatangi itu adalah orang-orang yang memang open-minded untuk belajar, atau orang-orang yang lagi lemah, orang-orang yang lagi butuh bantuan. Jadi yang diambil pertama tuh bukan langsung bikin mereka percaya guys, tapi hatinya dulu. Dan kalau misalkan kalian tanya, apakah ibu-ibu anggota gereja yang waktu itu mendatangi aku pas aku buang sampah jam 2 pagi di Lost in Korea episode 5? Bukan, dia bukan bagian dari JMS, dia bagian dari Church of God. Jadi waktu itu dia ngasihin flyer-flyer gitu, yang sayang banget aku buang pada malam itu karena aku nggak tahu juga itu kayak bahasa Korea kan. Jadi aku kayak kebanyakan barang aku buang aja. Coba aku tahu itu ternyata adalah flyer sekte. Aku taruh sini. Kita tahu dari flyers-flyersnya yang waktu itu nggak aku ambil karena aku nggak kepikiran bahwa itu adalah sebuah ajaran yang ternyata begitu besoknya aku tunjukin ke Sivis. Jadi aku sempet foto, terus aku tunjukin Sivis kan. Terus dia kayak, oh, sampai di Google ini terdaftar sebagai sekte di sini. Teto. Gitu deh. Tapi itu ajarannya apa ya? Kita mesti cari Church of God. Ajarannya apa? Jangan-jangan ada video-video gini juga. Kayak gini-gini tuh sebenarnya ada di mana-mana guys. Jadi kayak hati-hati aja kalau diajak masuk ke lift barang, sebaiknya sih ditolak. Udah gitu aja. Gimana menurut kalian tentang JMS? Apakah kalian pernah dengar tentang ajaran-ajaran sesat lainnya yang gak kalah mengerikan seperti ini? Coba komen di bawah. Atau kalian punya pendapat atau pengalaman direkrut sama sekte? Nanti kita bikin grup support grup. Kita bikin support WA grup untuk orang-orang yang pernah di-approach sekte. Komen di bawah dan komen di bawah as always ide-ide buat video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Biar misterius. Enggak. Ini tuh style. Nanti aku tunjukin deh sumpah di salon video ini. Lihat semua orang ngamuk sama poni saya. Sumpah nanti ini naruh story terus kayak, kalian jangan gitu deh. Di video DMS komennya bikin gue kuncir rambut Nesin. Itu pasti teroris. Jangan ngomongin aku dah, Pak. Biar yang tahu aku jamet kalian aja. Jioni sibuk banget Jioni. Jioni. 사랑해요. 종종 카파.